Muhammad Saiku Al-Furni, umur saya 21 tahun, rumah saya Campur Darat, Tulungagung. Saya salah satu mahasiswa di Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, program pendidikan komunikasi dan penyiaran Islam. Di sini saya sebagai owner angkringan punden, salah satu owner lebih tepatnya di angkringan punden Tulungagung yang tempatnya di Kedung Waru Tulungagung, Jalan MT Haryono. Saya tertarik membuka bisnis ini. Yang pertama, ini salah satu bisnis istilahnya F&B. Istilahnya F&B di Tulungagung sendiri, bisnis seperti ini banyak, atau bisa disebut warung kopi ya, kalau bisa disebut warung kopi. Bisnis Tulungagung ini sangat banyak. Di sini Tulungagung terkenal dengan warung kopinya, tapi di sini saya dan kawan-kawan lebih berpusat kepada konsep angkringan. Jadi saya tertarik di bisnis ini karena marketnya sudah jelas. Di Tulungagung sendiri banyak warung kopi atau basis warung kopi. Anak-anak di Tulungagung, orang-orang di Tulungagung juga lebih, budaya ngopi itu lebih unggul, sangat bagus. Mengapa tertarik? Yang pertama, saya tertarik membuat bisnis angkringan ini atau warung kopi, istilah di Tulungagungnya itu. Yang pertama, Tulungagung sendiri basis warung kopi atau dikenal 1000 warung kopi. Jadi di sini banyak pemuda, banyak orang-orang yang minat kopinya tinggi. Jadi saya dan kawan-kawan membuat bisnis ini karena pasarnya sudah jelas gitu. Perjalanan saya sampai membuka bisnis warung kopi ini, yang pertama, bisnis ini sebenarnya bukan pihak saya sendiri. Bisnis ini punya 3 orang owner, atau istilahnya kalau saya itu menyebutnya partner saya gitu ya. Jadi perjalanannya seperti ini. Dulu waktu awal-awal COVID, atau tepatnya lebih sudah COVID itu, berjalan COVID, saya dan 3 orang ini ngopi. Jadi tidak sengaja ngopi bareng, terus melihat di salah satu warung kopi di Tulungagung. Di situ sangat ramai sekali. Akhirnya ada hasrat mikir gini. Iki anu cah, iki mau buka warung kopi iki koyoke badine akeh, gak tak soro regane kuwi murah tapi sing teko akeh. Sejak saat itu 3 orang saya dan 2 rekan saya mendirikan warung kopi, punya niat mendirikan warung kopi. Nah, sejak saat itu kami sudah berniat teguh mendirikan warung kopi. Jadi ya di situ tidak punya modal apa-apa, akhirnya dengan niat yang tinggi itu, bagaimana dana terkumpul, memikirkan konsep, memikirkan gini, cari tanah dan lain-lain. Pada saat itu sekitar bulan Mei 2021 ya, tanggal 2 Mei 2021, hasrat mendirikan warung sudah titik puncak dan siap untuk merealisasikan itu. Saat itu warung sudah buka semua, tapi pada saat itu dana kurang. Jadi pada saat warung jebret buka, dananya kurang, akhirnya dengan apa yang dimiliki, bisa tidak bisa harus berjalan. Jadi pada saat itu ya harus berjalan, walaupun dana kurang, walaupun ada halangan dan lain-lain, itu harus berjalan. Seiring berjalannya waktu sampai detik ini, dan akhirnya seperti yang kita lihat seperti ini kopian yang kita dirikan. Apa yang membuat saya semangat sampai bisa mendirikan bisnis ini? Yang pertama itu kita kan anak muda ya, jadi saya punya motivasi sendiri.
punya motivasi sendiri, mumpung masih muda itu diget nih pisan. Jadi mumpung masih muda kamu itu harus produktif, harus semaksimal mungkin memanfaatkan waktu karo iso gendengo wayah enom. Jadi saya dan teman-teman itu punya motivasi seperti itu sampai akhirnya bisa mendirikan angkringan seperti ini. Nama, logo, dan filosofi. Mengapa saya memilih nama Punden? Punden sendiri kalau di bahasa Jawa itu suatu tempat yang disucikan di daerah tertentu. Jadi tempat itu benar-benar sakral, tempat itu benar-benar dijaga, benar-benar diramut, istilah Jawanya diopeni, benar-benar seperti itu. Jadi harapan ke depannya itu Punden itu terus ada kehidupan di situ, terus ada sing openi, terus ada berjalan, sistem berjalan dan lain-lain. Untuk logonya pocong, kalau di Tulungagung itu kopian itu rata-rata logonya estetik, kalau kita gitu bentuk font dan lain-lain. Kalau di Punden sendiri logonya pocong, itu kami mengambil sesuatu yang tidak semestinya. Soalnya orang itu penasaran kalau belum pernah melihat sesuatu yang aneh gitu. Jadi diberi pocong itu supaya orang itu loh ono pocong unik, akhirnya ono gitu. Ada unsur keunikan yang membuat orang itu datang. Nah, untuk tagline-nya sendiri, Punden itu strength that it's not enveloped, kekuatan yang tidak terkalahkan atau yang tidak terselimuti. Di situ diartikan Punden itu punya power yang sangat besar, berguna bagi masyarakat, berguna bagi orang-orang di sekitar. Kekuatan itu terus tumbuh dan tidak akan pernah surut. Jadi begitu. Saya sendiri juga sebagai mahasiswa di UIN, ya seperti yang saya katakan tadi, prodi komunikasi penyiaran Islam, dan juga saya menghandle bisnis ini sebagai owner. Kenapa sih Mas kok bisa sampai bisa membagi waktu lah, bisa pikirannya bisa fokus dua-duanya? Nah, ini sebetulnya tidak bisa fokus, tapi kita punya skala prioritas. Saya sendiri sebagai salah satu owner, saya punya skala prioritas. Apa yang seharusnya didulukan dan apa yang seharusnya dinomorduakan. Kadang kuliah kalau kerja kelompok yang istilahnya tidak terlalu dadak, itu saya pinggirkan dulu, sedangkan Punden saya kelola dulu dengan baik. Itu skala prioritas. Juga sebaliknya kalau kuliah pada saat UAS atau lain sebagainya yang itu diperlukan harus saat itu dikerjakan, saya juga memprioritaskan di kuliah tersebut. Kalau Punden di nomor 2 kan. Jadi saya punya skala prioritas dan akhirnya saya juga bisa membagi waktu sekaligus belajar berbisnis. Jadi menjadi mahasiswa semester awal juga berbisnis di F&B di Tulungagung. Jadi produktif dua-duanya, tidak sia-sia seperti anak muda itu harus get yang saya katakan tadi, los gitu. Dimana Punden mempromosikan warungnya ke orang banyak, itu perkara yang sangat menarik, itu sangat krusial di bisnis-bisnis seperti ini. Semua bisnis mungkin krusial soal marketing dan lain-lain. Bagaimana sih caranya? Yang pertama, Punden mempromosikan itu lewat media sosial. Punden punya 2 media sosial yang aktif atau sering digunakan. Yang pertama Instagram, yang kedua TikTok. Kami memposisikan TikTok sebagai alat untuk membuat video pendek yang fungsinya untuk menyebarluaskan video tersebut, karena di TikTok itu FYP itu sangat mudah. Kalau yang di Instagram itu lebih ke konsep warung ini. Jadi Instagram dibuat
untuk wah vibe warungan ini seperti ini, brandingnya seperti ini, makanannya seperti ini dan lain-lain. Jadi kita punya dua marketing di media sosial, TikTok dan Instagram. Untuk metode yang lainnya saya kan juga di UIN 1 Tulungagung. Jadi saya juga memperbanyak relasi di seluruh mahasiswa, memperkenalkan oh ini loh saya punya warung ngopi oneng mahku, istilahnya bahasa Jawanya seperti itu. Ngopi oneng mahku, oh kamu kerja kelompok, kamu musyawarah neng mahku lo penak, bawane penak, makanannya banyak dan lain-lain seperti itu. Jadi juga mempromosikan seperti itu. Motivasi untuk anak muda sekarang ya, waduh ini memotivasi orang jarang-jarang. Yang pertama, anak muda itu harus berani. Kenapa harus berani? Dewe itu jadi wangi pol maksimal paling umurnya 80, lek eneng bonusnya 90. Iya jarang, itu juga jarang. Jadi apa yang kita lakukan di masa muda ini kudu maksimal, kamu melakukan terbaik pada versimu saat itu. Adewe nom lakukan terbaik di masa mudamu, losno masa mudamu get no gendeng ora opo-opo, omongan uang ndak opo-opo. Jadi awakmu kuwi kudu los, awakmu seriki gawe iki langsung ae gawe kuwi. Soal dana keri sing penting kowe melangkah, kamu melangkah yang pertama. Melangkah yang pertama itu lebih berat daripada tidak melangkah sama sekali. Melangkah yang pertama aku paling berat di antara 100 langkah ke depannya. Langkah pertama aku penting tinggi perubahanmu ke depannya. Aku punya kata-kata untuk anak muda sekarang. Anak muda sing Gen Z tidak tahu produktif. Jadi kamu itu harus mencobalah sampai kamu mendapatkan apa yang kamu sebut sampai. Walaupun kamu sudah sampai, kamu mencoba lagi sampai kamu mendapatkan apa yang kamu sebut sampai. Lek wis tekoi pena, lek wis tekoi awakmu bebas. Saiki mau duit ini lolos arep piye. Tapi jangan lupa tetap taat kepada agama, sholat, sing Islam yo sholat, sing Kristen yo ning gereja. Jadi jangan lupa agama karo dunia harus beda, harus balance. Hablu minallah, hablu minanas, omongnya kan ngono toh. Nah itu saja, pemuda itu los saranku. Sekian, terima kasih.